And Indonesia are both still on the hunt for their first points. Both lost on Star Warriors are undefeated against them despite losing 3-1 in the end. Shinta streak, both start as expected. And the 20-year-old was in the line, finds the top right corner. Just couldn't get quite enough curl on it. 37th minute now. Indonesia really pushing closer. Opening opportunity. Sandy Walsh step ahead. Nawi Mangkualam, the captain, the back of the net. A massive goal for Indonesia. Omongan jujur media Vietnam, kesal bukan main dengan sikap timnas Indonesia, katanya skuad Shin Tae-yong. Satu kesempatan bagi Craig Goodwin. Martin Paes dalam bola bagi pas mengamankan gawang begitu sempurna dan bisa membaca arah bola yang memang ditempatkan ke posisi area yang sangat tepat dan area yang kedua. Ini adalah pemain yang bagi Kiana Bakes. Coba lemparkan bola ke sisi terluar di Mitch Duke kali ini. Jackson Irvine dihadang oleh Rido. Peluang berikutnya harus umpan tarik sempat menjadi bola bebas dan beruntung gawang Indonesia. Berawal dari kiriman bola. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal dipimpin wasit tetangga sang rival Garuda. PSSI tegaskan siap lakukan hal ini jika ada kecurangan. Through the legs. Moshada back to Asnawi. Can they finish? Got back up on his feet, and then this give and go here. The return pass. Asnawi. Sepertinya bola terobosan. Berlari. Witan, kamu tidak sia-sia. Shin Tae-yong pastikan Martin Paes dan Witan Sulaiman tak alami cedera serius dan siap tempur lawan Bahrain. Omongan jujur media Vietnam, kesal bukan main dengan sikap timnas Indonesia, katanya skuad Shin Tae-yong. Begini komentar dari salah satu media Vietnam, Soha, tentang keadaan timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia belakangan ini memang kerap mendapat sorotan dari media asing. Satu persatu media asing, terutama yang berada di Asia, mulai melihat timnas Indonesia sebagai kekuatan yang begitu kuat. Tak terkecuali media asal Vietnam, yang kerap menganggap bahwa timnas Indonesia sebagai rival negaranya di kawasan Asia Tenggara. Maka tak heran jika media asal Vietnam begitu khawatir ketika timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam salah satu artikelnya, media Vietnam Soha mengungkapkan faktor yang menjadi penyebab kesuksesan timnas Indonesia. Faktor yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut adalah kebijakan naturalisasi, sehingga kekuatan timnas Indonesia bisa melonjak pesat. Bagi timnas Indonesia, kesuksesan belakangan ini terkait dengan kebijakan naturalisasi PSSI, ditulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut juga mengungkapkan kekesalannya, karena kini timnas Indonesia sudah mampu melampaui Vietnam dalam 3 pertemuan terakhirnya. Penambahan banyak bintang dari Eropa membantu mereka melampaui tim Vietnam dalam semua 3 konfrontasi terakhir. 1 pertandingan di Piala Asia 2023 dan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, ditulis media Vietnam Soha. Tak berhenti sampai di situ, media asal Vietnam tersebut menyatakan bahwa sikap timnas Indonesia kini sudah berbeda jauh. Menurut media Vietnam, dulu timnas Indonesia dianggap begitu takut jika akan berhadapan dengan Vietnam. Tetapi sekarang Vietnam pun seolah bukan lawan yang sebanding dan timnas Indonesia justru menganggap levelnya sudah setara seperti Jepang. Selain tak lagi takut dengan tim Vietnam, saat ini timnas Indonesia juga bisa menantang tim Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis media Vietnam Soha. Tim Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ajang tersebut, tim asuhan pelatih Shin Tae-yong untuk sementara berada di peringkat keempat setelah 2 pertandingan, unggul atas Australia dan Cina. Selanjutnya, media Vietnam khawatir timnas Indonesia bisa melampaui Vietnam. Hanya dengan meraih 1 kemenangan lagi dalam 8 laga lagi, Indonesia sudah mengoleksi 5 poin, melampaui pencapaian lama Vietnam dan Thailand, yakni 4 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, ditulis media Vietnam Soha. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal dipimpin wasit tetangga sang rival Garuda. PSSI tegaskan siap lakukan hal ini jika ada kecurangan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menegaskan PSSI sudah menyiapkan antisipasi jika timnas Indonesia menerima kecurangan dari wasit dalam laga kontra Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga away Timnas Indonesia versus Bahrain bakal bergulir di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, tersiar kabar tentang penunjukan Ahmed Alkaf sebagai wasit yang akan memimpin laga tersebut. Sebagai informasi, Ahmed Alkaf sendiri merupakan juru pengadil yang berasal dari Oman. Penunjukan wasit itu menjadi sorotan sejumlah netizen dikarenakan Oman adalah negara tetangga dari Bahrain. Hal itu tentu membuat adanya kecemasan jika wasit nantinya wasit Ahmed Alkaf tak akan bersikap adil terhadap Timnas Indonesia. Kendati begitu, Sumarji selaku Ketua BTN sekaligus manajer Timnas Indonesia justru memberikan respons yang berbeda. Sumarji mengaku jika dirinya percaya jika wasit Ahmed Alkaf akan bersikap adil pada laga Timnas Indonesia kontra Bahrain. Gini, wasit ini juga jadi perhatian kita dan tentu kaitannya dengan itu kan kepemimpinan wasit, kata Sumarji. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit itu akan memimpin pertandingan dengan fair play, ditambahnya. Namun di sisi lain, Sumarji menyebut pihaknya tak akan segan mengambil tindakan jika sang wasit dari negara tetangga sang rival itu ketahuan bersikap tak adil. Menurutnya, PSSI bakal mengajukan protes dan melaporkannya seperti yang pernah dilakukan sebelumnya akibat dugaan kecurangan wasit. Enggak mungkinlah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak, jelas Sumarji. Saya kira kalau hal itu memang terjadi, itu akan kami laporkan, protes seperti yang sudah-sudah, ditutupnya. Shin Tae-yong pastikan Martin Paes dan Witan Sulaiman tak alami cedera serius dan siap tempur lawan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan Martin Paes dan Witan Sulaiman tak mengalami cedera serius hingga siap tempur melawan Bahrain dan Cina. Belakangan ini Martin Paes dan Witan Sulaiman dikabarkan tengah mengalami cedera. Padahal Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi laga penting melawan Bahrain dan Cina. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga ini menjadi pertandingan penting buat Timnas Indonesia yang ingin menjaga asa untuk tetap bersaing di posisi 4 besar klasemen Grup C. Untuk itu, Shin Tae-yong pun memanggil 27 para pemain terbaik Timnas Indonesia. Namun, belum lama ini beberapa pemain dikabarkan tidak dalam kondisi terbaik. Witan Sulaiman belum lama ini diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji bahwa ia mengalami sedikit nyeri. Sementara itu, Martin Paes belakangan tengah ramai di media sosial karena ia terlihat memakai wrist support atau pelindung pergelangan tangan. Ia bahkan absen memperkuat FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober 2024 karena memakai pelindung tersebut. Walaupun akhirnya FC Dallas belum lama ini mengunggah foto Martin Paes telah menjalani latihan dengan tim pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun tersebut terlihat menjalani persiapan bersama FC Dallas jelang melawan Portland Timber yang dijadwalkan pada Minggu, 7 Oktober 2024. Shin Tae-yong pun mengungkapkan kondisi dua pemain Timnas Indonesia ini. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengatakan bahwa Martin Paes dan Witan Sulaiman tak mengalami cedera serius. Ia bahkan menekankan keduanya dalam kondisi baik. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Pelatih asal negeri ginseng tersebut mengatakan bahwa apabila Paes dan Witan mengalami cedera serius, tim pelatih tentu tak akan membawa kedua pemain ke Bahrain. Untuk itu, ia mengharapkan semua pihak tak terlalu khawatir soal kondisi kedua pemain ini. Hal ini karena tim fisioterapi Timnas Indonesia juga selalu melakukan pemeriksaan kepada para pemain. Shin menekankan bahwa tak ada masalah serius, sehingga bukan tak mungkin mereka akan diturunkan nantinya. Walaupun Shin mengaku akan melihat semua kondisi para pemain terlebih dahulu setelah tiba di Bahrain nantinya. Kalau cedera besar ya pastinya tidak akan kita bawa dan akan dikeluarkan dari skuad, tegas Shin Tae-yong. Tapi karena bukan cedera besar dan tim fisioterapi kita juga selalu cek, jadi tidak ada masalah, itu turnya. Sindiran media Vietnam untuk Timnas Indonesia yang kembali bertemu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia, tak disangka singgung. Setelah berhasil merebut 2 poin saat berjumpa dengan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjalanan mereka pada bulan Oktober ini. Pertandingan menghadapi Bahrain dan Cina merupakan dua laga penting untuk Timnas Indonesia bisa merebut poin penuh. Pasalnya, jika dibandingkan dengan pesaing lain di Grup C, potensi mencuri poin dari Bahrain dan Cina lebih besar untuk Timnas Indonesia. Selain dengan Bahrain dan Cina, di Grup C sendiri Timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi, Australia dan Jepang. Maka tak heran jika perjumpaan Timnas Indonesia dengan Bahrain dan Cina menjadi peluang besar untuk skuad Garuda mencuri poin penuh. Hal itu juga yang diungkapkan oleh media asal Vietnam, Soha VN, yang menyebutkan jika Timnas Indonesia secara realistis bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina memperebutkan posisi 4 klasemen. Menurut Soha,
Bahrain dan Cina bukanlah kekuatan besar di Asia sehingga anak asuh Shin Tae-yong masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya. Bukan hanya itu, dalam artikel lainnya mereka menuliskan jika ini adalah waktu yang tepat untuk timnas Indonesia membalaskan dendam atas kekalahan terbesar yang skuad Garuda alami 12 tahun lalu. Pasalnya, timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan terbesarnya saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Itu merupakan kekalahan terbesar yang pernah dialami timnas Indonesia sepanjang sejarah. Kita tahu jika timnas Indonesia di bawah arahan Aji Santoso itu tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya karena terjadi dualisme di federasi dan liga. Aji Santoso pun hanya bisa mengandalkan pemain seadanyanya bahkan yang baru pertama kali membela timnas Indonesia. Kini dengan skuad yang lebih mumpuni di mana dihuni banyak pemain keturunan yang berlaga di Eropa, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa membalaskan dendam 12 tahun lalu. Laga antara timnas Indonesia versus Bahrain sendiri akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara pertandingan antara timnas Indonesia versus Cina digelar pada hari Selasa, 15 Oktober 2024. Masyarakat Malaysia ledek Shin Tae-yong yang saksikan laga JDT versus Shanghai Shenhua, hadir untuk lihat liga kompetitif. Masyarakat Malaysia meledek Shin Tae-yong yang menyaksikan laga Johor Darul Ta'zim, JDT, versus Shanghai Shenhua di matchday kedua AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025 di Stadion Sultan Ibrahim pada Selasa, 1 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Salah satu netizen Malaysia juga melempar ledekan. Ia mengatakan tak ada pemain keturunan Indonesia di skuad Shanghai Shenhua yang dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Meski begitu, netizen Indonesia coba memberi paham kepada masyarakat Malaysia. Salah satu netizen Indonesia menyebut alasan Shin Tae-yong hadir di laga tersebut untuk memantau aksi Jordi Amat dan sejumlah pemain timnas Cina di skuad Shanghai Shenhua. Lucu saja. STY, Shin Tae-yong, memantau karena ada pemain timnas Cina yang berasal dari klub Shanghai, yang akan melawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober ini, dikata akun Loveaf. Sekadar diketahui, timnas Indonesia akan tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Qingdao pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang melawan Cina, Shin Tae-yong pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Demi mematangkan strateginya, Shin Tae-yong pun memantau laga JDT versus Shanghai Shenhua. Sekadar diketahui, ada 5 pemain Shanghai Shenhua yang masuk ke dalam daftar 24 pemain timnas Cina. Media Vietnam ledek timnas Indonesia skuad Belanda karena bisa turunkan 11 pemain naturalisasi sekaligus. Media Vietnam ledek timnas Indonesia dengan sebutan skuad Belanda, setelah kini bisa turunkan 11 pemain naturalisasi sekaligus. Hal itu dimungkinkan setelah datangnya Mees Hilgers dan Eleanor Reijers. 2 pemain itu resmi menjadi WNI per 30 September 2024. Dengan demikian, Mees dan Eliano bakal berkostum timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hadirnya Mees dan Eliano jelas menambah kekuatan skuad Garuda. Keduanya juga memperpanjang daftar pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Bahkan, saat ini Shin Tae-yong bisa menurunkan 11 pemain naturalisasi sekaligus dalam pertandingan. Apalagi, Eliano tak hanya bermain sebagai bek tetapi juga bisa di posisi gelandang dan sayap serang. Kiper sudah pasti menjadi milik Martin Paes. Trio bek bisa dihuni oleh Kelvin Verdong, Mees Hilgers, dan Jai Itzes. 4 gelandang akan dihuni Sandy Walsh, Hom Haye, Nathan Choeon, dan Shane Patinama. Lalu, trio lini depan diisi Eleanor Reijers, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Susunan 11 pemain ini mungkin saja dicoba dalam pertandingan nanti. Hal itu justru menjadi ejekan dari media Vietnam The Tao 247. Menurut mereka, Indonesia kini sudah bisa dipanggil dengan skuad Belanda. Kebetulan memang mayoritas pemain naturalisasi Indonesia berdarah atau kelahiran Belanda. Sebab, ada histori panjang antara kedua negara di masa lalu. Namun, mereka kini tak lagi menjadi WN Belanda, melainkan Indonesia. Maka dari itu, 11 pemain tersebut layak berkostum tim merah putih. Media Vietnam prediksi Cina bakal kalah mudah dari timnas Indonesia hingga sang pelatih dipecat. Media Vietnam memprediksi Cina bakal tumbang dengan mudah dari timnas Indonesia hingga sang pelatih Branko Ivankovic diyakini bakal dipecat. Cina dijadwalkan memiliki 2 agenda melawan Australia pada 10 Oktober dan menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Saat ini, Cina masih menempati posisi juru kunci klasemen grup C setelah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Setelah menelan hasil kurang memuaskan itu, Cina bertekad bangkit pada laga lanjutan Oktober ini. Namun, media Vietnam Soha menyebut Cina terlalu banyak memiliki kekhawatiran.
Mereka terlalu khawatir sebelum menjamu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Cina diprediksi bakal menderita kekalahan melawan Indonesia pada 15 Oktober 2024 nanti. Menurutnya, Cina bisa kalah mudah dari timnas Indonesia karena saat ini timnya tak memiliki kekuatan terbaiknya. Bahkan Cina disebut tengah menghadapi krisis, hingga media Vietnam tersebut menyebut kekuatan Cina sangat tipis dan lemah saat ini. Untuk itu, mereka bahkan membuat artikel dengan tulisan alasan mengapa Cina bakal bisa dikalahkan dengan mudah oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Mereka menyoroti skuad Cina yang dipanggil oleh pelatih Branko Ivankovic. Menurutnya, Cina memiliki kekuatan tipis karena hanya diperkuat 3 pemain naturalisasi yakni Jiang Guangtai, Fernando, dan Alan. Akan tetapi, saat ini Alan diketahui tengah mengalami cedera, sehingga sangat tipis. Selain itu, Cina juga saat ini tak memiliki pemain yang berkarier di luar negeri, karena striker utama Wu Lei diketahui mengalami cedera. Situasi ini membuat media Vietnam menilai bahwa Cina saat ini kekurangan memiliki pemain berkualitas baik dalam menyerang maupun bertahan. Ini, pemain berjuluk Lionel Messi berdarah Maluku ini fix ingin gabung timnas Indonesia. Pemain keturunan berdarah Maluku yang mendapat julukan Lionel Messi, Siamaro Denu tertarik membela timnas Indonesia. Siamaro Denu merupakan pemain berposisi bek kiri yang saat ini memperkuat tim asal Belanda, Vitesse Arnhem U21. Ketertarikan Siamaro Denu memperkuat timnas Indonesia diungkapkan saat berbincang di channel YouTube, Yusa Nugraha. Aku juga berharap suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia, ujar Siamaro Denu. Namun, dia mengakui bahwa permainannya harus ditingkatkan lebih dulu agar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong meliriknya. Terkait adanya kontak dari PSSI untuk mengurus proses naturalisasi, sejauh ini dia belum mendapatkan informasi dari agennya. Setahu saya belum kontak dengan PSSI, karena hal ini lewat agen saya, katanya menjelaskan perihal proses naturalisasinya. Akan tetapi, dia mengira bahwa PSSI sudah mengontaknya melalui agen, hanya saja masih belum menceritakannya kepadanya. Sementara itu, Siamaro Denu mengatakan darah Indonesia datang dari ayahnya yang merupakan orang asli Maluku. Dia juga sempat bercerita pernah ke Indonesia pada 2014 lalu, atau lebih tepatnya ke Bali untuk liburan bersama keluarganya. Siamaro Denu pun mengaku senang makanan Indonesia seperti gado-gado dan soto. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia, singgung perbedaan ranking FIFA yang jomplang hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Media Cina minta Bahrain permalukan timnas Indonesia dan menyinggung perbedaan ranking FIFA yang jomplang antara kedua tim hingga kualitas pasukan Shin Tae-yong. Skuad Garuda akan kembali mendapat ujian berat dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 ini. Timnas Indonesia bakal diuji oleh tim peringkat 76 dunia, yakni Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim besutan Shin Tae-yong itu kemudian akan ditantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum menjamu timnas Indonesia, Cina sendiri memiliki jadwal dengan menghadapi Australia dalam laga tandangnya. Namun di saat yang sama, pertandingan Bahrain melawan timnas Indonesia menarik perhatian luas hingga menuai sorotan dari media Cina, Sohu.